dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang. Udah tahu videonya kan? Yang pengen jadi ASN, aku kasih tahu beberapa tools ya terkait AI yang bisa bantu kalian masuk ASN. Yuk bahas bentar. Kita bagi ke beberapa part ya, biar punya pemahaman yang sama. Kita bagi jadi beberapa bagian. Pertama, yaitu kenapa sih kita harus menggunakan AI untuk belajar materi ASN ini. Kedua, toolsnya tuh apa aja yang bisa membantu kalian nanti masuk ASN. Ketiga, kita akan coba praktek bareng nanti bagaimana memanfaatkan setiap tools yang ada ini. Dan keempat, itu referensi dan juga apa aja yang harus kalian pelajarin setelah melihat video ini. Oke, langsung aja ya ke part pertama terkait kenapa sih kita harus menggunakan AI untuk mempersiapkan diri jadi ASN. Gini teman-teman, AI itu punya kelebihan yang keren banget. Dia bisa menganalisis data, kasih rekomendasi belajar yang pas, dan bantu kita lihat kelemahan buat diperbaikin. Selain itu, lihat aja nih, semua orang pada ngomongin AI. Udah yakin kan ya bahwa AI itu merupakan tools yang sangat amat bagus banget kalau kalian kuasain. Walaupun sebenarnya entah kalian mau jadi ASN atau pekerjaan yang lain bisa kok manfaatin tools ini. Kedua, toolsnya tuh apa aja? Ada beberapa tools yang bisa kita pakai nih teman-teman. Mulai dari analisis data, nanti bisa pakai ChatGPT. Kalau cari data, itu bisa pakai Bing. Research data atau searching online, itu bisa pakai Bard. Tentu banyak lagi ya tools-tools yang bisa kalian pakai. Karena setiap pekerjaan tuh ada AI-nya teman-teman. Dan setiap AI ada pekerjaannya. Sehingga kalian nanti juga bisa nih bikin rencana pembelajaran yang sesuai buat kalian. Seru banget kan ya? Nah, kalau udah sampai sini, yuk kita praktek bareng gimana sih cara menggunakan setiap tools ini. Karena toolsnya ya gitu-gitu baik teman-teman. Gak ada perubahan yang gimana-gimana. Cara menggunakannya lah yang paling penting. Itulah AI bekerja. Yuk, part pertama kita coba cari informasi tapi menggunakan AI. Contohnya di sini aku gunain Bing, teman-teman. Dibuka aja Microsoft Edge yang kiri bawah nih kalau di tempatku. Tempat kalian silahkan cari mungkin Edge gini, Microsoft Edge. Nanti dibuka. Nah, kalau sudah di kanan atas ya. Nah, ini Microsoft Edge yang gunain Bing. Kalau pengen lebih luas itu yang kanan ini diklik. Udah nih kayak punya aku tadi nih bakalan. Nah, seperti itu ya caranya. Di sini kalian bisa cari informasi terkait berita-berita dan syarat-syarat pendaftaran untuk ASN. Contohnya seperti ini. Kapan? Ini, apa informasi terbaru terkait ASN di tahun 2024? Ini ya. Ini tahunnya bisa diganti dengan tahun kalian pengennya tahun berapa. Nah, kalau kalian pakai Microsoft Edge, kalau kalian pakai Bing, kalian akan dikasih tahu apa sih berita terbarunya. Karena mereka searching by internet, teman-teman. Seperti itu ya. Ini tahun 2024 pemerintah berencana mengangkat seluruh tenaga honorer jadi ASN. Total ASN data pemerintah ini ya. Sementara terkait gaji PSN akan naik nih. Seperti itu. 8% untuk ASN. Nah, kapan pendaftaran ASN tahun 2024? CPNS. Nah, kayak gini ya, kalian akan bisa cari semua informasinya. Udah ya, akan dibuka 2,3 juta posisi, kemudian rekrutmennya dialokasikan untuk guru dan tenaga kesehatan, tenaga teknis juga. Terus coba kita apakah ada tanggal pendaftaran yang sudah pasti? Oh, ini sampai saat ini belum pengumuman resmi, tapi dibuka Maret 2024 dengan 2,3 juta formasi. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Kalian nggak usah cari informasinya, kapan tanggalnya, AI yang akan cari untuk kalian informasi spesifik sesuai kebutuhan kalian. Kalau dalam hal ini di bidang ASN ya, CPNS. Nah, apakah hanya ini toolsnya? Enggak, teman-teman. Ada tools lain. Aku bukain ya. Namanya Bard, teman-teman. Dibuka aja. Bard. Seperti ini. Punya Google. Coba Bard sekarang. Nanti silahkan daftar dulu. Ya, login dulu. Nih aku udah login. Terus di sini ngapain? Di sini sama persis seperti Microsoft Edge ini. Yang di sini kita coba tanya hal yang sama ya. Apa informasi tahun 2024?
Ini ada 2,3 juta formasi CSN, kemudian seleksi juga akan membuka lowongan lulusan baru, graduate ya, 690 golongan seperti itu. Tanggalnya belum ada, coba kita langsung tanya aja terkait tanggalnya. Agak bawah, apakah ada tanggal pendaftaran yang pasti? Ini ya. Oh, hingga 20 Januari belum ada tanggal pendaftaran yang pasti. Jadi di sini informasinya sudah kita dapatkan. Apakah hanya tanya informasi? Enggak, teman-teman. Kalian juga bisa tanya kompetensi. Seperti ini. Apa saja materi yang harus saya pelajarin untuk ujian CPNS? Seperti itu, nanti dia akan carikan teman-teman apa saja informasinya. Gini ya, ada TWK, ada TU, ada TKP. Dikasih listnya juga tuh. Informasinya ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Bahasa Indonesia, kemampuan verbal, numerik, figural, kayak gini ya. Sudah dirangkumkan sama AI-nya, teman-teman. Sama, kalau kalian masuk ke Bing, ngelakuin hal yang sama juga, nanti akan dicarikan juga walaupun outputnya beda. Nah ini ya, sudah ketahuan nih, bahwa TIU dan lain sebagainya. Nah ya, ketahuan kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal belajar nih dari awal, kemampuan analogi, silogisme, dan analitis. Oke, jadi dalam tes intelijensi umum ini, kalian pelajarin satu persatu. Contohnya aku pengen belajar analogi dong, itu seperti apa. Kalian juga bisa manfaatkan si ini, AI-nya. Contoh, buatlah soal untuk kemampuan verbal meliputi analogi. Doang dulu ya, beserta kunci jawaban. Kayak gitu. Jadi nanti akan dicarikan, akan dibuatkan dan dikasih kunci jawabannya seperti apa. Kayak gini ya, tadi dibuatkan sekalian soal-soal yang telah ada di tempat yang lain. Selanjutnya, di dalam AI juga kalian bisa mempercepat pencarian informasi yang kalian punya. Contohnya, di sini aku punya link, teman-teman. Nih ya, ini link, bukan ini masih berita banyak. Ini ya, contohnya 3 skill yang wajib dikuasain karyawan oleh Dr. Indra Nugroho. Karena kita menggunakan Microsoft Edge dan juga ada Bing di sini, kalian bisa tanya seperti ini. Apa sajakah skill yang wajib dikuasai pada masa AI berdasarkan halaman yang sekarang dibuka. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Nanti AI-nya, jadi dituliskan dulu, habis itu halamannya. Nah, kalau kalian enter, nanti dia akan cari informasi pada halaman yang kalian buka. Kayak gini ya, kurang lebih. Jadi di sini AI-nya itu melihat videonya yang di halaman ini, terus dia cari informasi tuh. 3 skill itu apa saja. Jadi di sini ada kemampuan berpikir, agility, beradaptasi, dan skill ya, skill menggunakan AI. Nah, bahkan kalian bisa tanya seperti ini. Pada menit berapakah Dr. Indra mengatakan hal tersebut? Yuk, pada halaman sekarang. Enter. Oh, ternyata nggak bisa, teman-teman. Tidak dapat mengetahui konten video atau audio sedang Anda tonton. Oh, enggak. Dia nggak mau. Oke, coba kita cari ya. Mungkin pertanyaan yang salah. Pada menit berapakah skill yang dikatakan Dr. Indra Gunawan itu berada berdasarkan halaman sekarang? Atau salah-salah dikit nggak apa-apa, dia harusnya paham, bisa autocorrect. Nih, search for your page information. Nih dikasih tahu ya, menit 1.30 sampai 5.48. 5.48 ini sampai akhir video nih. Itu AI-nya kurang begitu cerdas, tapi setidaknya kalian dapat gambarannya ya, teman-teman, bahwa AI bisa tuh dibuat seperti ini. Untuk nonton 5 menit kalian cuma butuh baca sedikit nih, 1 menitan udah tahu isi videonya seperti apa. Nah, kalau sudah tahu 2 hal ini, aku pengen masuk ke hal yang lain, yaitu AI yang
paling banyak digunakan di Indonesia sejauh yang nggak tahu ya berdasarkan datanya yaitu ChatGPT. Nanti silahkan aja ChatGPT buka openai.com terus buka nanti ChatGPT ini. Nah di sini kalian bisa melakukan tanya jawab ya. Jadi 3 dasar penggunaan AI yang bagus itu ada ini nanti bisa dilihat ya, yaitu instruksi. Jadi kamu itu apa gitu, kamu itu siapa, kamu pekerja apa. Kemudian datanya, kalau di sini datanya tuh question and answer di Q&A datanya. Terus kemarin instruksinya kalian mau ngapain. Nah di ChatGPT itu kan juga bisa kayak gitu. Contohnya di sini ya, kamu sekarang adalah penguji untuk membantu saya belajar persiapan CPNS. Ya, kamu bertugas untuk membuat pertanyaan berdasarkan data berikut. Kayak gitu. Datanya diberikan. Datanya dari mana? Dari sini. Oke. Ini ada data-data nih, Pancasila bla bla bla. Nah, tadi di bagian BART, di bagian sini kan aku udah ngasih nih. Ntar. Ini Dr. Indra Gunawan. Oh, yang ini ya. Kita kan udah ada materi ini ya. Ada 5 soal nih. Kalian bisa manfaatin AI dengan cara kayak gini. Yang AI-nya data berikut itu datanya ini, pertanyaan. Oke, baru sekarang instruksinya. Dapat ya? Ini adalah pembuatan AI-nya. Ya, terus ini masukin datanya. Terakhir di sini instruksinya. Kamu bertugas membuat soal berdasarkan data di atas. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan kamu setelah itu. Ya agak-agak kebalik ya teman-teman. Tapi maksudnya paham ya. Terakhir, setelah saya menjawab, maka berikan saya nilai dan masukan terkait jawaban saya. Kita coba nih. Kita enter, apakah dia paham? Jadi ada 3 part di sini. Sambil dia nulis ya. Kamu sekarang adalah siapa? Dimasukin datanya, terus instruksinya suruh ngapain. Oh ini nih, kita suruh ngisi ya. Tentu saya membuat beberapa pertanyaan untuk latihan kemampuan verbal. Ini ada datanya nih, jawabannya belum ada. Kayak gitu. Kita coba jawab di sini. Hujan payung. Ya, mungkin aku jawab ngasal aja ya. Senar itu A, bintang itu A, pohon itu A, malam itu A. Terus berikut jawaban saya. Kalian enter. Nah, nanti ChatGPT akan memberikan jawaban nih, bahwa terima kasih jawaban Anda, mari kita hasilnya. Aku ngejawab A nih. A itu apa? A itu matahari kacamata. Ternyata jawabannya yang benar itu C, salju dan juga jaket. Jadi nilaiku adalah 2/5. Kayak gitu ya teman-teman. Ini bisa kalian manfaatkan. Jadi untuk cari soalnya kalian bisa pakai BART di online, bisa cari. Atau sebenarnya ChatGPT juga bisa teman-teman, untuk kalian manfaatkan bikin soal bisa. Cuman soalnya itu karena terbatas tahun 2019 ya, jadi nggak begitu update. Saranku integrasikan 2 AI dengan cara seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman, bagaimana pemanfaatan AI untuk kalian cari informasi, untuk kalian tanya jawab, dan juga untuk belajar. Tentu masih ada part-part yang lain, tapi kalau terlalu panjang kalau kita bahas di satu video. Kita akan bahas di video yang lain. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan nanti kita coba bikinkan video ya, atau tanya jawab di kolom komentar. Kalau kalian teman-teman kerja di bidang yang lain, contohnya software engineer, guru, ataupun pekerjaan yang lain ya, seperti perawat dan sebagainya, butuh bantuan menggunakan ChatGPT, silahkan komen aja, nanti kita coba carikan tools yang cocok untuk teman-teman itu apa. Nah selesai pada tahap ini, berarti teman-teman telah berhasil nih untuk mengetahui seperti apa sih penggunaan ChatGPT untuk persiapan ASN. Semoga ya kesempatan kali ini buat kalian sukses dengan bantuan AI. Kita percaya kalian bisa banget untuk bisa lolos nantinya ke tahap selanjutnya. Kita berdoa sama-sama, semoga ini masih rezeki kita bersama. Jadi gimana? Kalian mau coba langsung atau cuman nonton doang? Terima kasih, semoga bermanfaat videonya.